Ayo do medun iki kamerane siap. Medun sik wae. Apa? Alat-alat engko sik. You wanna be Jangan tanyakan aku siapa adalah babi setiap beat bagaikan kanibal dan rima kuisi di tiap kurasi sidik jadikan kuis dengan komposisi setelah 2 miligram substansi akan bereaksi dalam satu ketukan metronom yang gila beat yang membebu buta bagaikan bencana dan maafkan apabila dirimu terlalu terbawa emosi setelah kau dengar suara track ini tak henti orasi hingga keronggong dendra. Sudah bercanda, solong dikit gak apa-apa, sedikit beri tanda bahwa aku berbahaya. Bila kau penasaran, ingat ku punya saran, jangan salah sesalan nanti kau mati pasaran. Sabar tak ku rancang untuk merangsang para rapper yang merasa paling garang dalam kandang, kadang pantang untuk perang karena kurang pengalaman. Rima ku ayat dalam kitab rapper, aku kaya lirik macam miliarder. Riba rapper sange surba kim cek tinder, bawalah kemari biar ku selender. Oh bitch, aku muak dengan opinimu. So please jangan debat, aku bising dengan pendapatmu. Kasih tikar biar aku gelar, hati-hati aku punya gelar. Cari mati bila coba kejar, lontar rimaku kau pasti gelar. Lontar breaking santai sambil linting, panjat tebing kau masih di jalur miring. LDX3 luapkan puisi, cang tsunami harap kau menepi, harap hati-hati mohon main rapi. Rapku berbahaya lebih dari napi. Dan selamat untuk hama hingga kini masih saja dijadikan sampah. Tak sedang kehujanan tapi mutlak kau kini sudah tertangkap basah. Opinimu bosan aku sifat sangat berasa uji melebihi tubak. Musikmu terkubur dan tak pernah nampak, musikku mewabah dan berikan dampak. Kau butuhkan gula, flowku ini sudah manis. Was-was semua hantamanku buat tangis, serang tak bisa ditampis. Haters murka langsung ku takis, babat rata hingga habis. Tak perlukan geng-geng untuk habis. Oh bitch, aku muak dengan opinimu. So please jangan debat, aku bising dengan pendapatmu. Kasih tikar biar aku gelar, hati-hati aku punya gelar. Cari mati bila coba kejar, lontar rimaku kau pasti kelar. Oh bitch, aku muak dengan opinimu. So please jangan debat, aku bising dengan pendapatmu. Kasih tikar biar aku gelar, hati-hati aku punya gelar. Cari mati bila coba kejar, lontar rimaku kau pasti kelar. Di atas juga kan tanahnya gitu. Dari sudut yang berbeda, ini bukan tentang piala, bukan juga Maksudnya ngurunut sampai jauh gitu mas. Lanjut silakan mas. Aku Itu sejarah juga loh. Iya toh. Karena gini, kalau kita mau ngomong sejarah, ada satu yang saya rumuskan sendiri ya, bahwa ada yang lebih penting sebelum kita bersejarah. Kita tahu dulu kita keturunan siapa. Bapak saya, bapaknya lagi siapa, ini mah 5. Di Jawa kan ada tuh. Ya. Sanggah wareng kedokter. Itu penting sebenarnya.
Karena gini loh, kita terlalu sering ngomong hal-hal yang besar, tapi lupa hal yang kecil. maka Kita ngomong sejarah. Ya terserah ya kalau teman-teman nggak percaya ya, tapi saya pikir bullshit lah kita ngomong sejarah, tapi nama orang tua kakek kita nggak kenal. Kadang-kadang ngomong sejarah tempat, sejarah kita ngomong Mataram, kita ngomongin Pajajaran dan waktu itu yang perang Bupat dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu sejarah diri kita. Itu kan bullshit sekali mas. Dan itu belum banyak diungkap mas. Itu yang lagi saya tulis ya, awal-awal di Borobudur tadi. Nanti saya kirim linknya. Teman-teman bisa baca esai ilmiah juga sih. Jadi sejak 2019 saya dan teman-teman itu mulai ini loh, kan awalnya baca terus pernah ada booming gitu bahwa di sini temukan manusia purba. Itu kan kaget. Ada museumnya dekat sini. Nanti Puji nggak tahu tapi ya nggak tahu, kayaknya tahu Puji tahu. Ada museumnya di sini dekat mau. Nanti teman-teman bisa ke situ. Jadi 2019 saya baca terus saya penasaran loh, masa sih di Bumiayu ada penemuan manusia purba dan hewan-hewan purba gitu. Akhirnya saya gabung sama tim Sangiran, terus teman-teman UGM, arkeolog ya. Kemudian saya ekskavasi itu nggak dia saya ke hutan. Nanti teman-teman katanya ke sana ke Galung Timur kan, insya Allah. Nah di situ sana di hutan dan 1 hari full saya benar-benar ikut penggalian mas. Jadi nggak cuma teori gitu loh. Kan banyak orang baca. ya itu kan sebenarnya ini ya sebenarnya itu terapan dari filsafat kan, ngomong secara akar gitu. Kebetulan saya dosen filsafat mas. Sesuatu Aman mas, aman. sampai akar-akarnya. Nah saya nggak mau kemudian suatu ketika ada orang tanya, Rim, bener ya di bumi katanya ada penemuan ini. Terus aku, iya katanya, itu kan Iya. bodoh sekali. Ya bagi saya ya mas, maksudnya By data. iya nggak by data gitu. Akhirnya saya mau ikut ke ekskavasi ke hutan 2019 2020 itu saya ikut 3 kali lah 3 tempat. Akhirnya saya nemukan data-data itu dan benar-benar pegang gitu loh. Oh ini si tulang itu kayak gini loh, tulang si badak itu kayak gini setelah mendapat bertahun-tahun ditumpuk di tanah. Dan saya tulis mas, tulis. Nah kemudian dalam rangka memperdalam itu ada penemuan baru, situs sejarah yang agak kesini. Nah itu juga masih debatable, ada beberapa teori lah. Debatable. Ya, karena memang kalau ditanya Dim itu sebenarnya jejak siapa, saya nggak tahu karena masih banyak itu. Ada teori yang mengatakan itu jejak Mataram, ada yang itu jejak Pajajaran. Ada yang ngomong itu Galuh Purba. Galuh Purba itu satu kerajaan yang kuno di daerah sini tuh, di Jawa Barat itu, tapi timurnya di sini. Nanti teman-teman di situ. Saya nulis itu sekedar ingin mengenalkan aja sih ke orang-orang bahwa di Bumiayu itu ada satu hal yang menarik gitu. Tetapi sedihnya lagi juga ada, sedihnya pemerintah kita itu abai mas. Oke di Bumiayu saya tidak ada sesuatu yang udah langsung dijedit gitu. Saya lalu tulisan. Saya ngajak dari teman-teman nulis dari antologi puisi, cerpen, dan ini budaya-budaya mas. Kayak misalkan pengambilan judul ya. Pengambilan ini bisa dicontoh sama teman-teman di luar kota ya, di kota lain maaf. Bukan membunuh ya, tapi sekedar sharing pengalaman gitu. Karena pengenalan kita itu juga bisa melalui karya gitu. Kayak misalkan judulnya Pemali. Pemali itu nama sungai di daerah Brebes. Karena peradaban kuno itu pasti melalui sungai. Bisa dilihat di peradaban manapun lah, sampai ke Tiongkok pasti lewat sungai. Nil dan sebagainya kan pakai. Nah itu tuh saya mencoba menggali itu. Pemali 1, ada Pemali 2. Jadi saya pengen memberi tagline bahwa kita ada akar budayaan. Makanya saya bikin teman-teman. Ini kumpulan puisi loh mas, nggak cuma saya. Awalnya memang susah. Saya sendirian dulu. Waktu itu puisi juga, saya belum kenal puisi juga kan. Saya sendirian. Kenalin sastra, anak-anak.
ya, ayo kita nulis puisi gitu kan, saya koreksi dan sebagainya. Kemudian kita kurasi kan, 2016 boleh kita kemudian mulai deh, kita membranding diri deh mas, membranding teman-teman. Akhirnya saya ikut Hari Puisi Indonesia di tim Jakarta itu. Jaringannya luas kan BCCF itu, kemudian langsung ke Tembi Rumah Budaya Jogja itu kan. Sekarang saya juga dulu aktif di Tembi. Jaringan seperti itu lebih penting mas. Ini yang mohon maaf sih kadang anak muda itu belum loh. Jadi mereka sibuk dengan dirinya sendiri, tapi lupa jaringan. Itu penting sekali. Iya. Hari ini kan mereka dipaksa eksis mas. Nah, padahal tuntutan kita sekarang revolusi industri 4.0, society 5.0 kan kolaborasi. Iya, kalau itu memang menjadi tuntunan sekarang. Kayak gitu mas. Jadi saya mengenalkan kebudayaan melalui karya. Itu bisa dicontoh sih sebenarnya kalau teman-teman di luar sana gitu ya, yang merasa kesepian berkegiatan dalam dunia seni. Untuk anak milik masa depan, pendidikan tidak bisa ditunda. Letakkan senjata, ambil buku dan pena. Untuk anak pemilik masa depan, pendidikan tidak bisa ditunda. Letakkan senjatamu, beri kami buku dan pena. Aku ingin sekolah, walau aku tak mempunyai sepatu. Aku ingin sekolah, walau aku tak mempunyai baju. Aku ingin sekolah, walau aku tak mempunyai baju. Kenapa Bapak membela kami bahasanya kan, terus mempertaruhkan waktunya, energinya untuk ketemu sama kami? Ya sesuai dengan manfaat manusia kan bermanfaat buat orang lain. Kalau ini dianggap bermanfaat, ya saya mau kan gitu. Karena kan sesempurnanya manusia adalah yang bisa bermanfaat dengan orang lain. Gitu. Itu yang faktor yang sangat tinggi.
Ya. Artinya kalau saya punya ilmu terus ada orang minta, berarti kan orang itu akan memanfaatkan ilmu itu dengan baik. Ya saya kasih. Jih, terjawab matur nuwun. Bingung mulanya Pak karena kali pertama ketemu Bapak, terus dengar profiling Bapak yang profesor tapi kok teater. Sebenarnya gimana tuh Pak? Bapak itu Profesornya bukan di teater. Iya. Jadi boleh dikatakan profesor yang senang teater. Oke. Itu aja. Profesor yang senang teater. Jadi Bapak saya mendalami. ya kebetulan ada kaitan, ada hubungan. Artinya saya mendapat gelar profesor honoris causa saya bukan akademis, bukan guru besar. Tapi dari penemuan alat instrumen saya, instrumen psikologi terapan di Indonesia, saya yang menemukan. Tapi pada saat saya menemukan, saya tidak menggunakan nama saya, karena saat itu psikolog kita itu luar negeri minded, maka nama saya ganti. Jadi Saya ganti nama yang serem-serem, Thomas Kilman. Jadi, Pak sebelum lanjut, Ya. tadi kita sempat ngobrol, nama Bapak ada 3. Iya. Aslinya Imam. Tapi semuanya juga pakai Imam juga. Kecuali itu ya, alat psikologi saya pakai nama Thomas. orang luar negeri Gila. gitu. Kilman. Supaya disangkanya itu yang menciptakan orang negeri. Padahal orang dunia itu. Kilman. Satu. Ya Pak benar. Pembunuh manusia. Yang 3 nama Pak, siapa aja tadi Pak? Belum. Muhammad Imamuddin itu dikenal sebagai psikolog. Jadi orang psikologi kenalnya Muhammad Imamuddin. Yeah. Yang 2 Imam Sulewardo Bumiayu, tapi lebih sering disingkat Imam S Bumiayu. Ya, kemana di dunia pendidikan ini, dunia seni. Oh, kalau seni pakai Sulewardo. Imam Sulewardo. Imam S Bumiayu lah. Imam S Bumiayu. Nah, untuk dunia sineas, orang taunya Imam Putra Pilihan. Sineas. Putra Pilihan ya. Bapak film. Main film Ya, juga? tukang bikin film. Siapa sih Pak? Bioskop, Imam Putra Putra Pilihan. Itu yang milih nama Bapak sendiri? Ya saya semua. Kenapa? Karena saya pilihan dosen-dosen gitu. Maka pada saat saya kuliah sinematografi, saya kasih nama itu. Nah, angkatan saya dulu waktu jadi sineas, waktu saya kuliah tentang sinematografi, IKJ belum ada jurusan sineas ya. Jadi saya belajar sinematografi itu di Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan. Angkatan pertama saya sekolah penyutradaraan tuh Mbak Rima Melati, Dono Warkop. Artinya ini yang saya sebut yang ada nama lah ya gitu. Yeah. Terus kemudian Saifin Nuha kemudian berganti nama menjadi Alek Komang. Oke. Aslinya Saifin Nuha. Itu 3 orang itu yang artinya yang nama lah. Kalau saya ngomong levelnya si A si B kan nggak kenal. Kalau ini dari 44 mahasiswa yang beneran lulus 8 orang. Di antaranya saya Dono, Alek Komang, terus Sunil Gope Samtan, Sunil Gope Samtan, orang India produser film video. Bukan, ya yang punya Soraya itu. Nah itu juga. Itu lulus murni 4 orang itu lulus murni, baru yang lain remedial lah sampai ulang-ulang. Maaf ya Pak, ini dorongan Bapak dari kecil memang suka teater atau ketemunya udah gede? Kan saya dulu waktu kecil rumahnya bukan di sini, rumahnya di belakang di sana. Jadi kalau habis maghrib tuh saya habis sholat maghrib bolos ngaji, kadang-kadang saya ke gedung bioskop itu. Gedung bioskop itu gedung Sena, tapi sudah diambrukin gedungnya. Bioskop Sena di sini ada bioskop Sena yang dibangun pada masa Belanda zaman dulu. Nanti saya ceritakan juga. Ada di YouTube juga ada. Saya ada di YouTube. Jadi kalau nanti kurang lengkap ya lihat di YouTube ada tuh tahun-tahunnya apa segala macam. Kalau nggak salah 1605. Ya, gedung Sena. Enggak, 18. Karena setiap hari ngeliat
bioskop, ada obsesi pengen jadi artis kalau zaman dulu kan. Begitu ke Jakarta ternyata wajah saya termasuk standar, jadi nggak cocok lah buat aktor. Oke. Lalu Akhirnya saya terdampar di Senen. Ini sebenarnya lagi ditulis sama si Indiana, Indiana Jones, tentang bagaimana mulai saya kenal dengan Teguh Karya, saya kenal dengan Remy Silado, saya kenal. ditulis biografi. Ya bikin cerita memang perjalanan saya dulu. Akhirnya saya lebih arah bukan jadi aktor tapi menjadi pembuat sineas ya, sutradara. Dan jiwa pengen nampilnya itu meskipun jelek gitu. Jadi saya salurkan di teater gitu, di teater. Karena teater dulu juga nggak mau nerima sama saya. Ya kan tadi itu bikin sendiri, ngapain saya ini ikut orang. Nah, itu jawabannya berat. Akan saya bikin semua teater sendiri. Kayak gini Pak, lambangnya. Teater Belik. Enggak, ini lambang kalau keren itu nggak harus dipublish. Diumpetin aja kan, yang lihat cuman Bapak. Oh gitu. Pak, Dari gitu. sejarah Bapak dengan teater dan Bumi Ayu kayak gimana? Kok bisa terus hari ini? Sebenarnya kalau boleh mengakui bahwa teater di Indonesia itu semuanya yang berhak mengatakan pewaris teater itu harusnya saya. Karena Seniman-seniman Indonesia siapapun yang dunia, Rendra pun juga sebenarnya nggak bisa berhak dia mewarisi teater. Yang berhak mewarisi teater itu orang Bumi Ayu. Karena asal mulanya teater itu dari Bumi Ayu. Itu belum pernah ada dengar ada. Silahkan dipublikasikan dan saya bertanggung jawab. Artinya apologi saya ada. Jadi konon pada saat saya ke Belanda, saya buka-buka di perpustakaan Belanda itu, ternyata memang tokoh teater pertama kali itu orang yang mengenalkan tentang teater itu Tunil dulu zaman Belanda itu orang Bumi Ayu namanya Agus Mahye. Tuh. Jadi sebelum Rendra semua itu Bumi Ayu dulu gitu. Bayangin aja tahun 800-an sudah ada di Bumi Ayu. Rendra tahun berapa? Tokoh-tokoh ini apa? Itu ya. keren tapi tidak terpublish. Ya. Tapi Saya Bapak berhak gitu. merasa terus ada yang dendam gitu. Oh iya, dendam saya dengan orang Bumi Ayu banyak banget. Ya itu terutama gedung bioskop dihancurin, terus ini gedung yang di depan rumah saya ini tadinya kan gedung Belanda di sini depan, kok dihancurin buat pasar kayak begini, kumuh nggak jelas itu. Ya itu artinya gedung yang bagus dibikin sama Belanda, bukan kita dendam sama Belandanya terus gedungnya dihancurin, jangan, bukan loh. Karyanya Belanda ya kita hargain, kita benci sama Belanda karena kebodohan kita kan dulu kan gitu. Lah kok yang disalahin gedungnya dihancurin apa segala macam gitu. Ini yang kesalahan kebodohan kita yang saat itu memang saya tidak bisa bersuara karena menyangkut kepentingan. Apa itu? Ya, kepentingan begini. Salah contoh, pada saat orang menganggap saya ada kepentingan jadinya. Padahal itu murni saya ada murni untuk masyarakat. Misalkan satu, saya menjaga bioskop supaya tidak dihancurin. Kalau saya waktu itu bisa mau berteriak-teriak, masyarakat sini akan berbalik lagi. Cucunya kiai kok bela-belain gedung bioskop. Nah itu satu lagi kayak gitu ya. Jadi kan gitu kan. Jadi ada hal-hal yang orang Bumi itu tidak bisa membatasi bahwa ini apa enggak. Pokoknya apa ya digeprok gitu loh gitu. Rata. Ini yang mau saya mindsetnya orang Bumi itu mau kumpul. Makanya semalam kan tokoh-tokoh pada ngumpul ini semalam. Di sini ada 20 orang tokoh-tokoh Bumi semua saya panggil di sini kan. Bahasa apa Pak? Membahas saya layak nggak jadi bupati. Karena ada orang yang sudah meminang saya untuk nyalon, makanya saya ngomong ke tokoh-tokoh dan semua alhamdulillah dari 20 itu cuma 18 berarti ya mendukung supaya saya jangan, jadi saya jangan, nggak pantas lah jadi bupati, nilai saya tuh jadi tambah kecil bukannya mau besar, kata mereka loh ya ngomong, kata mereka gitu. Terus saya membetulkan lagi. Berarti Anda termasuk tokoh-tokoh yang semalam kan. Jadi semuanya mendukung saya jangan. Sayang, kasihan katanya.
Pak Imam tuh berarti punya romantisme kecil dengan Bumi Ayu yang kuat Oh ya? iya, kuat sekali. Makanya saya di masa tua ini saya pulang ke Bumi Ayu, saya tinggalkan semua istri, saya tinggalkan semua harta, semua istri. Istrinya berapa Pak? Ya, kalau dibilang bisa dihitung pakai tangan lah masih. Jadi kita bikin komitmen, saya mau pulang ke Bumi Ayu, jadi silakan Anda yang nggak mau ke Bumi Ayu ya udah, saya tinggal di Jakarta. Tapi ya saya kasih rumah tua-tua, saya kasih kendaraan, semua nggak ada yang sengsara lah. Tujuan Bapak pulang mau apa Pak? Ya saya pengen, tujuan saya karena hidup saya itu begini, sederhana sebenarnya. Saya pengen banyak kenal orang Bumayu lagi karena sudah 40 tahun saya tinggalkan. Saya pengen kenal orang Bumayu lagi, juga orang Bumayu semua tuh kenal lah nama saya. Jangan orang-orang daerah lain aja kenal lagi. Pak Imam, Pak Prof gitu. Tapi orang Bumayu kan nggak kenal saya. Saya pengen gitu kenal. Tujuan akhir goalnya adalah pada saat saya meninggal, yang nyolati ribuan, yang ngiring ribuan. Jadi malaikat nanti lamaan nanya ke saya. Akhirnya kan kesuwen, masukin aja surga lah. Gitu. Ya kan sederhana ya Mas Ya, ya. itu tadi di mata malaikat. Nah nanti kalau Bapak sudah meninggal, Bapak itu pengen dikenang Ya, sebagai itu. siapa? Orang yang artinya itu tadi bermanfaat. Jadi, oh Pak Imam yang dulu begini, tapi yang bagus semuanya bermanfaat. Oh lah, ini saya bisa begini karena Pak Imam. Pak ngomongin cita-cita Bapak zaman itu sampai hari ini, terus misalnya terus hari ini Bapak punya kesempatan, ya maksudnya hari ini Bapak punya, boleh tak bilang power Pak? Bapak pengen bikin apa Pak di Bumi Ayu Pak supaya terus romantisme yang dulu itu kembali muncul? Saya pengen punya gedung kesenian Bumi Ayu. Terus saya punya sanggar yang buat berlatih seni budaya apa segala macam. Saya pengen memberikan pengertian kepada masyarakat Bumi Ayu antara religi dengan seni budaya mohon dipisahkan. Salim Pak. Amin. Ya saya nggak bisa romantis. Makanya saya mau ke Bumi Ayu juga saya bilang istri, kamu mau ke Bumi Ayu enggak? Ya wes, saya tinggal sini ya. Kamu mau enggak? Tinggal sini ya. Berarti saya nyari ya Bumi Ayu ya, monggo ya wes saya cari. Praktis enak hidup. Apa ini bikin mumet? Hidup itu Itu sederhana. sederhana. Yang jadi kebutuhan kamu apa? Materi dalam satu bulan lancar. Pegangan, kembangin. Pak kita ngomongin sejarah Bumi Ayu aja Oh ya. iya boleh. Asal muasal, aku penasaran. Buat aku Bumi Ayu itu berarti kan artinya bumi yang cantik. Ya. Bumi Ayu itu kan ibu. Ya. Ibu yang cantik. Barusan kaitannya sama ibu-ibu yang pinter nih. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak? Bumi Ayu itu artinya Sebenarnya apa? bukan arti yang secara harfiah itu ya bukan bumi itu ibu yang enggak, itu masih simbol ya. Kalau arti yang sebenarnya bumi ya bumi, tanah ini, tanah air, tanah itu memang sangat sangat bagus, sangat indah sekali di Bumi Ayu ini. Boleh dikatakan kesuburan di Bumi Ayu. Indonesia, enggak kita Di bicara Indonesia. Indonesia, yang paling subur ya di Bumi Ayu. Karena kalau Anda belajar tentang geografi, maka akan ditemukan suatu daerah di Bumi Ayu yang tidak pernah mengalami musim kemarau dan apa segala macam di Indonesia ini, ya di Bumi Ayu ada ini Gerengseng. Meskipun musim kemarau pun dia akan tetap hujan. Orang lain pada kekeringan, di sana mesti akan ada hujan. Itulah Bumi Ayu yang tidak diberikan sama yang lain sama Tuhan. Tuhan pun sampai memberikan itu di Bumi Ayu. Maka pantas dinamakan Bumi Ayu ini. Itu asal muasal namanya yang kasih nama itu siapa? Ya anonim ya, sebenarnya anonim, jadi nggak ada tokoh siapa itu nggak. Artinya sudah pada saat itu sudah menjadi kebiasaan bahwa ini bumi cantik banget, ini Bumi Ayu. Nah akhirnya ya inilah akhirnya tersebutlah Bumi Ayu gitu. Tapi kalau penggunaan kata Bumi Ayu menjadi government, menjadi suatu pemerintahan, yaitu dimulai tahun 1935. Permintahan secara government ya. Tadinya hanya merupakan misalkan dusun, kepala dusun gitu ke bawah. Dari mulai 1910 itu masih ini, begitu 35 sudah ada pemerintahan di sini menjadi pusatnya kecamatan-kecamatan, maka disebut Kawedanan. Makanya di situ ada gedung yang disebut Kawedanan. Tapi pertama kali pusat pemerintahan Bumi Ayu bukan di sini, tapi di sebelahnya sana. Di sebelahnya PLN ini nanti Anda keluar jalan raya gitu, pasar, belok kiri ada PLN, gedung PLN. Nah, sekitar PLN itu pusat, nama pertama kali Bumi Ayu disebutkan di situ. Karena pemerintahan pertama kali di situ. Dengan wedananya namanya Dipo. Dipo. Namanya Dipo. Itu wedana pertama.
petilasannya oke di Bumi Ayu apa Pak? Petilasannya kalau secara sejarah yang ini yang maksudnya kita bisa datangi untuk kula nuwun ke leluhur. Maksudnya kan kami juga melanjutkan cita-cita leluhur yang dulu. Nah ini yang masih simpang siur seperti kayak penemuan tadi yang di Senja. itu kan di daerah Karangtuang sana ya, daerah Karangtuang. Tapi kalau sekitar Bumi Ayu ini hanya masih sekedar masih mitos kayaknya, kayak Candi Pancurawis kayak Yang ini. tadi kita lewat tuh Candi Candi Pancurawis. Pancurawis itu. Pisang Geni. Ya itu masih setengah mitos karena tidak ada prasasti atau apa kan tidak ada, atau peninggalan apa yang bisa diindikan kan, paling ya cuma pohon sama, artinya nggak ada sejarah yang ini, yang pasti yang tertulis itu nggak ada, karena demikian luasnya sih Bumi Ayu itu. Dan pertama kali yang penghuni di Bumi Ayu ini adalah ya memang di sini sudah ada penghuni asal, sudah ada, tapi yang kemudian penghuni itu menjadikan Bumi Ayu itu dinamis, ada pemerintahan, ada itu adalah pasukan-pasukannya di Ponorogo tahun 1833 lah, 32 itu sudah mulai ada pemerintahan. Jadi pada saat di Ponorogo ditangkap tahun 1830 Karesidenan. ya ditangkap. Nah, itu pasukan yang tidak mau ditangkap, yang tidak mau tunduk pada ke sini semua. Di Saudara antaranya dong kita Pak. iya, di antaranya ya itu, di antaranya kakek saya itu kan, bapaknya kakek saya itu kan semua namanya nama-nama yang bukan nama Bumi Ayu. Kalau nama Bumi Ayu itu kan lebih banyak ke Rajiman gitu ya. Nah dengan masuknya mereka makanya terbentuk itu tadi pemerintahan. Jadi ini ada campuran dari pasukannya di Ponorogo. Dan kebetulan beberapa kali saya diminta sama teman saya Remi Silado, saya selalu jadi Kiai Mojo itu kan, Kiai Mojo. Oh, itu Kiai Mojo. Kiai Mojo ceritanya. Untuk menjadi seorang pemain maka harus pelatihan berturut-turut. Makanya latihan teater itu efektif harus melebihi 5 kali. Udah nggak usah latihan sampai seminggu 7 kali apa segala, enggak, udah 4 kali latihan aja terbentuk. Cuman bagaimana caranya ya belajar sama teater beling gitu. Gitu. Nah, itulah hebatnya teater beling, jadi mencampurkan psikologi di situ gitu loh. Yang teater lain nggak ada. Fisiknya dia harus dikontrol karena emosi itu yang muncul kan di fisik, di nafas, di paru-paru. Nafas. Kan tidak ada orang lagi marah itu nafasnya panjang kan, nggak ada. Coba Anda praktekkan lagi marah nafasnya panjang-panjang, nggak bisa. Nah latihan olah nafas di mana adanya? Teater. Gitu. Nah kalau saya menemukan psikologi itu dengan instrumen-instrumen teater, jadi saya bikin pola-pola gitu. Nah bedanya apa psikologi terapan dengan psikologi analis? Kalau psikologi analis yang Anda pada saat seleksi itu kan ada ngisi angka-angka di jumlah itu nama Kraepelin ya, terus gambar, terus apa itu analis. Dengan psikologi terapan udah saya nggak perlu sampai panjang-panjang. Tapi tidak semudah saya datang ke Indonesia tuh. Ini loh psikologi terapan terus diterima. Oh iya bagus, enggak. Iya, Pak. Ditimpukin dulu, di semua dulu pasti gitu. Tapi akhirnya manfaat. Begitu saya tidak peduli dengan mereka yang akademisi, saya nggak peduli gitu. Yang saya peduli adalah ada nggak orang yang mau pakai jasa saya. Ternyata berebut dari mulai KPK, BPK, BNN, kan ada semua tuh, BNN mana tuh. Hubungan sama Pak Harto itu apa Pak? Nah, itu pada saat saya dikecilkan sama orang. Jadi ya kembali lagi waktu itu kan saya masih menjadi aktivis senian tapi tidak dianggap lah. Sebagai sutradara film juga sutradara film-film yang kacau, dan saya ngaku ya film itu nggak ada, antara kayak film Sri Mulat lah, antara judulnya nggak jelas itulah, pokoknya mutunya nggak ini. Jadi akhirnya muncul mereka seniman itu, Imam tuh nggak ada apa-apanya, gitu. Nggak ada nilai apa-apanya. Kebetulan Pak Harto waktu itu lagi pengen punya penghargaan sebagai Bapak Pembangunan, maka bikinlah penulisan skenario se-Indonesia, sponsorin beliau gitu. Dan hadiahnya besar supaya ini lebih bikin ya bukan hanya penulisan skenario aja, ada festival apa lagu kan Titik Puspa yang bikin apa segala macam lah gitu. Nah saya di teater ikut
ikut sebagai penulis karena itu lomba kan, saya ikut. Tapi orang sudah tahu bahwa nama saya itu Imam S. Bumi Ayu. Kalau saya nulis sebagus apapun dengan nama itu, orang si Imam nggak bakal dibaca. Saya khawatirnya begitu karena seniman-seniman cemburu sama saya. Artinya saya bikin teater juga jumlahnya ribuan. Jadi orang sudah bisa melihat secara keuangan lah. 20.000 satu orang, buat sekolahnya 5.000. Jadi buat yang marketing 5.000, jadi ke saya 10.000 rupiah. Zaman dulu loh ya. Banyak itu. Uang masih dolar masih 1.500. Saya udah satu orang tuh nonton 10.000 rupiah. Sekali pertunjukan itu penontonnya 10.000. Istora kan muat 10.000. Saya sehari 5 kali. Jadi sehari itu 50.000. Minta 5 juta aja Pak hari ini Pak. Nah, Bercanda Pak, bercanda. Ya pantas, dari kecemburuan pantas, sosial kan akhirnya. itu. Dan membawa uangnya ya anak buah saya juga ini sih iseng juara ya. Maksud saya pakai mobil biasa aja ditaruh. Sewa truk sengaja ngangkut. Ya orang seniman gempar itu. Recehan soalnya kan. Jadi ngangkutin recehan. Kita sudah lama pergi berkelana, mungkinkah ada cerita untuk kita? Akankah tiba saatnya kita duduk berdua? Jauh kelana ku tinggalkan desa, ku beranjak meninggalkan keluarga, ku tinggalkan dirimu yang ku sayang. Akankah tiba saatnya kita duduk berdua? Akankah tiba saatnya kita duduk berdua? Sebenarnya kan nggak harus aku, Toko juga nggak apa-apa, atau si siapa Pak Mirsa juga nggak apa-apa ya kan. Ya sisi lain kan gini, secara posisi kan trotoar ini kan sebutannya trotoar RRC ya. Nah trotoar RRC kan bagian dari pengembangan trotoar Jakarta kan. Nah itu satu. Kedua, aku sendiri sebenarnya udah mempercayakan ke si Bung Kopa sama pemirsa karena memang mereka kan memegang divisi Katro Production kan, yang di dalamnya mengerjakan beberapa program mingguan, bulanan, ya kan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Nah, ya satu itu. Kedua kan di sini kan beda dengan yang di Jakarta segala aspeknya kan. Nah kalau di sini kan dikemas dengan divisi ya. Kalau di Jakarta kan dikemas dengan program ya, program mingguan, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Kalau ini kan beberapa divisi. Nah si divisi ini semua dikoordinatori Bung Kopa sama Pak Mirza ya kan. Nah aku sendiri sebenarnya balik ke sini bukan untuk ini loh Mbak.
Ya bukan untuk ini, tapi memang nganterin kakak ipar lagi sakit, tapi timingnya tepat, ya kan, timingnya tepat, ya kan, ya makanya aku juga sebenarnya meraba Mbak Puji, meraba tentang aku harus apa, harus bagaimana, dan skena ini aku juga sebenarnya sangat-sangat meraba, dan kalau nggak diketemukan secara face to face seperti ini hari ini, ya aku semakin bingung, karena memang Mbak Puji juga sama Bung Koko juga memberikan wacana jala skena seperti yang barusan Mbak Puji sampaikan, tidak secara detailnya, ya kan. Aku udah terlalu lama di dunia seni Indonesia, ya kan. Aku ngurusin Trotot kan udah 32 tahun. Dari nol berarti. Aku penggagasnya, pendirinya kan. Dan Ruang Rupa itu nelpon aku si Ade, mau bikin Ruang Rupa itu telepon aku. Dan yang di situ saat itu Hafiz, Forum Lenteng, Horlen, Ade, aku sama Mas Wirin itu teman dekat Trotoat. Itu kami berempat. Makanya apa, tahun 2019 itu aku keliling Indonesia sendiri, itu konfirmasi ke teman-teman untuk aku pengen mundur dari kesenian lah. Artiannya adalah gini, aku udah terlalu lama lah. Aku pengen memberikan satu lajur buat teman-teman kayak Mirza, Koko kan, untuk udahlah, aku nggak harus Dipacak lagi. Pengakuan tentang dirinya, inilah gue, inilah sayanya, terus pengakuan yang menjadikan jumawa, ya kan. Seniman kan sombong-sombong banget, ya kan, ego banget. Sebenarnya kan di konteks sombongnya seniman kan faktornya apa sih? Pengakuan tentang idealis, ya kan, bla 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 bla. Wong idealis sama egois beda tipis kok, ya kan. Kalau mau jujur-jujuran, cuman beda penyampaian dan beda bahasa. Kesannya saya cerdas, si Mirza kesannya bego, bodoh, hanya karena bahasanya sederhana, terus si Mirza dicap bodoh. Yang aku lihat apa? Yang kayak ginian ini. Emangnya nggak puyeng menyatukan isi kepala yang berbeda dari satu dengan yang lain kan? Menyatukan isi kepala dari beda manusia itu sulit banget loh, Mas. Nggak usah pusing-pusing kayak misalnya menyatukan satu anatomi tubuh saya saja ya. Mulutnya ngomong A, batinnya ngomong B, kakinya pengen C, ya kan. Apalagi menyatukan kalian, sulit lah. Nggak usah sombong-sombong, ya kan. Makanya aku bete, capek sebenarnya dengan kesenian Indonesia. Itu backgroundnya apa sih, Mas? Aku paranormal. Enggak, bercanda loh. Serius banget loh. Ini patah sendiri, Mas, yang lain nyambung. Enggak, ya sama lah kayak sampean lah. Aku seneng berkesenian aja, Mas. Dan seni kan kita nggak pernah ketemu ya, baru hari ini ketemu ya. Betul. Kayak nggak ada batasan kan, nggak ada sekat, nggak terbatas ruang dan waktu. Karena memang tolak ukurnya kan batin ya. Segala sesuatu kan yang dari hati kan pasti abadi lah. Aku meyakini itu. Tapi kalau memang bersandar pada akal ya timbulnya akal-akalan, ya kan. Jadi terusin aja, jalani. Kalau memang sekiranya baik buat kalian, mohon maaf, internal kalian, masa depan kalian, dan kalau bisa untuk eksternal kalian, lebih-lebih untuk istilahnya kemaslahatan pelaku seni, penikmat seni, dan komunitas seni, dan masyarakat Indonesia dan dunia. Keren, kalian keren, asli keren. Keren. Ya kalau bisa kan ya keterbukaan ya, supaya untuk jangka panjang ya kan, berkepanjangan, berkelanjutan. Bagus-bagusnya program kan bisa berkelanjutan, dan bagus-bagusnya proyek kan yang memang untuk kemaslahatan. Kalau sifatnya untuk gaya-gayaan, sosokan mah, atau lah itu mah gampang banget, ya kan. Kita kan nggak butuh gaya ya, tapi kan daya ya. Apalagi kalian kan seniman kan. Buka lembaran kisah dalam heningnya malam, saat memori di otak memutar masa silam. Terlahirkan pertama dari dua bersaudara, kasih sayang sama rata tak pernah ada beda. Dalam tafakur aku tandur rasa syukur, raja ditolak ukur agar aku tak kabur. Ku terbentuk dari berbagai macam benturan, tekadku cukup keras, ku tak mudah dijinakan. Kisah hidup, kisah nyata tetap seperti fiksi bocah yang selalu heading senang hingga si jahat yang kalah. Kadang ku di atas, kadang ku di bawah, selalu injak tanah saat pujian berlimpah. Banyak pilihan untuk memalsukan peranan, namun ku tetap teguh berpegang pada pendirian. Persetan yang tak suka dan persetan yang membenci, tetapkan jati diri karena Tuhan kan berkati. Come on, everything is gonna be alright. And just nobody, I just nobody. Everything is gonna
nobody, I'm just nobody. Orang-orang pandang ku berteman dengan sepi, biarkan ku sendiri bercumbu dengan dimensi ruang yang tak bertepi. Terang cahaya pagi merindukan sejuk embun yang jatuh di pagi hari. Kan ku rubah cara main layaknya tali tablik, tak banyak bicara dan bergerak seperti mesin. Puas beringas, gagah dan berani, ku hanya tertawa saat kau memuntahkan opini. Mereka takkan percaya ku akan dapat bertahan sendiri dalam hidup yang semakin banyak tekanan. Darah, keringat dan tipisnya harapan akan menjadi saksi betapa gigiku bertahan menuju tangga naik. Dan jangan pernah turun, kaki terus melangkah meski medan sepanas gurun. Tanggalkan kemalasan, ciptakanlah revolusi, teruskanlah berkreasi dan mundur bukan solusi. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Everything is gonna be alright. I'm just nobody, I'm just nobody. Jika kita tidak dilahirkan oleh sejarah, maka kita yang harus melahirkan sejarah. Sepakat nggak? Ngantuk aku. Sepakat. Itu moto saya. Jika kita tidak dilahirkan oleh sejarah, maka kita yang harus melahirkan sejarah. Apa yang terjadi sekarang orang-orang? Mengutuk waktu. Kenapa saya nggak dilahirkan dari daerah yang seperti ini? Kenapa saya nggak dilahirkan dari desa yang pemerintahnya seperti ini? Seperti DIY nya ada dana isnya, misalnya gitu loh. Tetap angel karena harus ninggal di dana isnya juga. Nah gitu kan, artinya gitu loh. Daripada kita mengutuk itu, Oke. ya kita berbuat aja. Kayak gitu. Kalau kita nunggu orang lain lama, Sekarang atau tidak sama sekali itu. ya betul. Sekarang itu tidak sama sekali. Bumi ayu bar, bumi ayu bar, bumi ayu bar.